an Abi Yazid Al-Bustami annahu qala ra'aitu Rabbi azza wa jal fil manam faqultu kaifa at-tariqu ilaik faqala utruk nafsak wa ta'al. Diriwayatkan dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau bercerita, ra'aitu Rabbi azza wa jal fil manam. Aku bermimpi bertemu dengan Allah. Melihat Allah secara yaqadhah itu enggak mungkin. Jangankan aulia, sekelas Nabi selain Nabi Muhammad di masa hidupnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ingin melihat Allah. Dan Allah pun sudah mengatakan, engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa melihatku. Jadi di dunia. Di dunia tidak bisa. Tapi di akhirat beda lagi nanti. Ya, karena di dunia kalau untuk manusia kekuatannya dibatasi. Kenikmatannya terbatas. Tapi di akhirat los. Listrik itu kalau los, buat apa aja kuat. Tapi kalau belum los, ada maksimal kekuatan. Sekian dia akan terbakar, jeglek, mati dan semisalnya. Tapi kalau di akhirat itu kenikmatan los sehingga memandang Allah bisa. Ya, karena itu di dunia setinggi apapun pangkatnya dan derajatnya selain Rasulullah nggak akan mungkin bisa melihat Allah. Tapi fil manam dalam mimpi itu bisa terjadi. Tapi dalam mimpi melihat Allah bukan zatnya tentunya. Nah, seperti seseorang melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beda. Kalau melihat Rasulullah bisa terjadi zatnya Rasulullah. Terkadang pula dia tidak melihat zatnya Rasulullah, melainkan zatnya wali Allah yang lainnya. Ya, jadi Rasulullah menyerupai wali Allah. Tergantung, terkadang langsung, terkadang tidak. Lah, seperti itu pula yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bermimpi bertemu Allah sehingga tanya langsung kepada Allah tentang seseorang yang membaca Al-Quran dengan faham baru dapat pahala atau faham tidak faham mendapatkan pahala. Katanya Allah jawabannya faham tidak faham siapapun yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Beda dengan zikir lainnya. Kalau zikir lainnya nunggu ngerti, nunggu paham baru dapat. Seperti orang nikah. Orang nikah itu kalau dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lain yang dia pakai harus ngerti. Walaupun secara global. Tapi kalau dia nggak ngerti, apa ya maksudnya? Nggak weruh, pokoknya jadi kawan ngucap nawek ini. Nggak sah akad nikahnya. Harus tahu maksud arti secara global daripada apa yang dilafadzkan dalam akad nikah tadi itu. Lah, seperti Imam Ahmad, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Mimpi bertemu dengan Allah. Tanya langsung kepada Allah. Tanya adalah sang pencipta ini. Kaifa tariq ilaik. Bagaimana bisa sampai kepadamu? Bagaimana jalan, di mana jalan menujumu? Tanya langsung pada sang pencipta. Katanya Allah jawabannya utrud nafsak. Tinggalkan nafsumu. Tinggalkan jiwamu. Ta'al. Kesinilah. Datanglah. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu tidak mengikuti nafsunya, selalu menentangnya, itu jalan yang bagus, jalan yang sangat mulus menuju Allah. Nah, kalau kita masih ngikuti nafsu, itu ibarat jalan yang banyak lobangnya, banyak rusaknya. Untuk sampai ini
sulit, berat. Mobil kalau jalannya banyak lobang, apalagi lobangnya bukan kecil-kecil, besar-besar, itu bisa apa? Terpelosok. Bannya nyangkut atau asnya putus dan semisalnya. Bisa sampai, bisa tidak. Antara sampai dengan selamat atau sampai dengan bonyok. Ya. Besok ini ganti ban, ya, tambal ban dan yang lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak mengikuti nafsu kita, tidak mengikuti, ya, syahwat kita, tidak melayaninya, itu jalan yang mulus, jalan yang bagus. Sehingga untuk sampai kepada Allah cepat. Sampai kepada Allah dengan selamat. Enggak bonyok, enggak banyak yang rusak, mulus. Nah, utruk nafsak wa ta'al. Tinggalkan dulu. Sholat masih nafsunya dituruti. Baca Al-Quran nafsunya masih dituruti. Hadir majelis nafsunya dituruti. Mencari ilmu nafsunya masih dituruti. Enggak dapat. Sulit kita meraih sesuatu darinya. Mendapatkan manfaat darinya ini sulit. Mendapatkan dari sholatnya, mendapatkan dari Al-Qur'annya, mendapatkan dari ilmunya, mendapatkan dari kebaikannya sulit. Kenapa? Karena masih mengikuti nafsu. Tapi kalau kita meninggalkan nafsu, apa yang kita lakukan dari sholat, Al-Qur'an, ilmu, sangat banyak yang kita raih darinya. Kemuliaannya, keistimewaannya, kemanfaatannya, mendekatkan dirinya kepada Allah dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mengikuti nafsunya. La hatta yatma' fil wilayah wala fi manaluhu rijal minal maratibil iwal illa in mawwata nafsahu wa hadzabaha wala ra'a lahu rif'atan ala ahadin abadan. Jangan ada yang menginginkan kewalian atau yang digapai mereka daripada derajat yang tinggi. Artinya jangan hanya punya keinginan menjadi walinya Allah atau mendapatkan kedudukan yang tinggi kecuali kalau kita sudah membunuh nafsu kita, sudah mematikan nafsu kita, sudah mendidik, menjinakkan nafsu, baru punyalah keinginan menjadi walinya Allah atau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kepingin kedudukan saya di sisi Allah itu tinggi. Kepingin saya menjadi walinya Allah. Nafsunya nggak dididik. Nafsunya nggak dimatikan. Ya jangan punya keinginan seperti itu. Itu sama dengan orang pengen punya ilmu tapi nggak belajar. Atau malas belajar. Jangan kepingin punya ilmu sudah. Percuma keinginan kamu itu. Kamu punya keinginan memiliki ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau pengen punya ilmu, belajar tapi nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin bisa. Sama dengan orang tua, kepingin anaknya alim, tapi nyantai, nggak pernah ditanya. Yang ditanya itu duit, sentek duitmu. Lah kok duit itu, ada uangnya. Ya apa makannya? Leh. Ya percuma. Nah, anaknya hanya jadi, bapaknya jadi mesin ATM-nya anaknya. Nggak ada duit, telepon jaluk duit. Mangane ndak enak, nanti ditambahi uang jajannya biar makannya enak. Ndak ditanya ilmunya, ya apa hafal ndak, faham nggak, ngerti nggak, kenapa kok nggak hafal, kenapa kok nggak faham, kenapa itu, ndak, ini tanya uangnya, tanya makannya, tanya tidurnya, nah dan sebagainya. Nah,
Nggak bisa. Kalau memang anaknya jadi alim, ya berarti orang tuanya tanya ilmunya, tanya ibadahnya, tanya kebaikannya, bukan tanya makannya, minumnya dan lain sebagainya. Sama dengan kita, jangan kita tanya kedudukannya wali tadi itu atau kemuliaannya wali itu, kita ingin mendapatkannya, memilikinya, tapi nafsu kita kasih makan, nafsu kita perkuat, nafsu kita besarkan, percuma. Gak mungkin kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi atau menjadi walinya Allah kalau masih seperti itu. Itu semuanya harus dipadamkan, harus dihilangkan, harus dididik baru. Wala ra'alahu rif'atan ala ahadin abadan. Wala ra'a, dan dia tidak melihat untuknya rif'atan. Jadi tidak menganggap dirinya memiliki kemuliaan kepada seseorang pun. Nah, jadi dua resep. Pertama, kalau ingin mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah, atau menjadi walinya Allah, harus membunuh atau mendidik nafsunya. Ya, membunuh dan mendidik nafsunya. Yang kedua, tidak menganggap dirinya memiliki kemuliaan sedikit pun kepada seseorang. Jadi tidak menganggap dirinya mulia, sekalipun kepada siapapun. Bukan ke satu orang, ke satu orang tapi tidak yang lain, atau ke banyak orang tidak kepada satu orang, kepada siapapun. Tidak menganggap dirinya memiliki keistimewaan sekalipun kepada siapapun, walaupun itu binatang. Ya, seperti cerita yang sering kita sampaikan Uwais Al-Qarani. Kepada binatang, anjing yang najisnya mughalladhah sekalipun, Uwais tidak menganggap dirinya lebih mulia dari anjing tersebut. Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni tidak menganggap dirinya lebih mulia dari seekor anjing yang ada di kota Tarim. Tidak menganggap dirinya lebih memiliki kemuliaan. Padahal secara kasat mata manusia itu secara umum, walaupun dia orang gila, masih lebih mulia daripada binatang. Kenapa? Laqad karramna bani Adam. Manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah daripada yang lainnya, lebih-lebih daripada binatang. Ya. Kenapa? Diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah bentuk yang terbaik. Bentuk yang terbaik daripada binatang. Akan tetapi, walaupun seperti itu, mereka tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia daripada binatang. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka bisa mendapatkan derajat yang dimiliki oleh para aulia atau menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar kepingin, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh semangat apa yang kamu inginkan tadi itu. Dengan membunuh atau mendidik nafsumu dan tidak menganggap dirimu lebih mulia daripada siapapun. Ta'ammal annaka kaifa tatahammalu wa adzulla wal masyaqqata fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sanatan. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalaila raja'al istirahati abadal abad. Ta'ammal, renungkan. Bagaimana kamu bisa memikul kehinaan, kesusahan, kesedihan dalam mencari dunia 1 bulan atau setahun dengan harapan bisa beristirahat, nyantai, tenang dalam waktu 20 tahun. Seseorang bisa bersabar dengan hinaan, cacian, atasan untuk mendapatkan gaji, bayaran, tidak di PHK,
tidak di PHK, agar bisa nyantai, tenang di kemudian hari. Dengan hasil bayaran tadi itu. Gitu kan ya. Atau seseorang bisa melawan beratnya, susahnya, sedihnya dalam mencari dunia 1 bulan, setahun atau semisalnya untuk nyantai di kemudian hari. Dia harus terjun payung. Dia harus merangkak sekian puluh meter. Dia harus panjat tebing, turun tebing. Dia harus naik genteng, naik wuwung, turun, naik lagi, nyelempit dan yang lain sebagainya. Dilakukan, jatuh dari atas, keinjak paku atau nginjak paku dan yang lain sebagainya, kecepit dan sebagainya sudah dilakukan. Tujuannya apa? Nyantai nanti. Sabar dia, bisa sabar, bisa menahan hinaan, kesusahan untuk mendapatkan dunia, untuk memiliki dunia, untuk menjalankan dunia. Bisa sabar dia. Matanya hampir buta. Hidungnya hampir patah. Lewat grendo. Sabar dia. Ya sik pancet hubungannya dengan grendo. Masih tetap sabar dia. Bisa bersabar, bisa menahan payah, capek untuk itu semuanya. Untuk istirahat atau tenang dalam waktu 20 tahun atau 40 tahun. Sebetulnya nggak bisa ya. Coba lihat guru belajar mengajar muridnya, waduh, ya, matematikanya soroh, padahal sudah SMK misalnya, itu kan bikin pusing ya. Ya apa GWS SMK matematika tambah-tambahan kurang-kurangan tidak iso, ya kan bikin pusing gurunya, bingung gurunya. Ya. Atau semisalnya, loh, kapan pensiunnya guru itu? Berhentinya dia dari mengajar umur berapa? Hah? 60 tahun. Mari kono nyantai nih pirang tahun. Hah? Tenangnya dia berapa tahun? 3 tahun? 5 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Wah kewisan. 60 berarti kalau istirahat tenang 20 tahun nikmati gaji ya, dari hasil pensiunan cuma 20 tahun tok. 20 tahun tok. Itu kalau usianya nambah 20 tahun. Menteri, tentara, polisi, pensiun usia berapa? Hitungan setelah pensiun dia istirahat tenang, nggak ngurusi tugas, nggak ke kantor, cuma nerima gaji, cuma berapa tahun? Setelah kerja keras dia. Setelah kerja keras, masuk sekolahan, ya, kepolisian, kemudian harus lari, harus cek ini, cek itu, dan yang lain sebagainya. Setelah itu kerja, piket malam, piket pagi, yang menghadapi ini, menghadapi itu, dan yang lain sebagainya. Setelah itu pensiun, berapa lama dia istirahat? Tenang, duduk manis di rumah, nonton TV, terima gaji. Dari pensiunannya, berapa lama? Kerja keras yang dia lakukan hanya untuk tenang, nyantai di beberapa waktu. Sabar dia. Tapi kenapa coba kita ini untuk istirahat tenang selama-lamanya nggak mampu sabar? Bagaimana kita tidak mampu ya, menahan atau sabar dengan ketaatan, kebaikan ya, dalam waktu hidup kita di atas dunia dengan harapan yang pasti istirahat tenang selama-lamanya. Bandingkan 20 tahun dengan selama-lamanya. Bisa dibandingkan? 20 tahun dengan selama-lamanya. Enggak bisa dibandingkan.
sakit dibiayai karena dia PNS misalnya dengan hasilnya. Berapa kali? Sekali dua kali tok. Mari ngono mati wisan. Selesai. Dibiayainya sekali dua kali. Atau 4 kali, atau 5 kali, atau 10 kali. Selesai wis. Dia ngejar untuk menjadi PNS hanya untuk bisa nanti kalau sakit, nanti kalau pensiun. Setelah itu berapa tahun atau berapa puluh tahun dia mendapatkannya. Mari ngono, selesai. Setelah dia mati, dapat dia. Enggak, yang dapat bukan dia, anaknya. Bukan dia. Dia sampai mati, wis. Setelah itu, ya enggak. Tapi kalau kita dalam menjalankan kebaikan ketaatan, berusaha sekuat tenaga kita. Pagi, siang, malam, bangun, ibadah, sholat, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Kita keluarkan maksimal mungkin ya, apa yang kita miliki untuk ketaatan kebaikan dalam waktu hidup kita di atas dunia yang singkat. Setelah itu kita istirahat. Berapa lama istirahatnya? Berapa lama tenangnya? Seperti pensiunan tadi. Dah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah itulah yang membuat para aulia, orang-orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah, semangat. Kenapa? Mereka membandingkan, saya mencari dunia bisa bersabar, padahal hanya untuk waktu yang singkat. Waktu yang terbatas. Sedangkan untuk akhirat kenapa saya nggak bisa bersabar? Dari yang saya dapatkan ini untuk selama-lamanya. Orang tua bekerja keras untuk anak-anaknya. Berapa lama untuk anaknya? Dia bekerja keras, sukses berapa lama untuk anaknya? Anaknya menerima warisan. Setelah menerima warisan yang besar dari orang tuanya, berapa lama dinikmati anaknya? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu mati pisan anaknya, nyusul bapaknya. Setelah itu sama cucunya nyusul bapaknya, cicitnya nyusul. Cuma waktu singkat, waktu yang sesaat untuk mereka. Orang tua kerja keras, habis waktunya untuk ini, untuk itu, mati, ganti anaknya, anaknya seperti itu sebentar, mati. Sebentar, sesaat toh. Kerja kerasnya orang tua hanya untuk diberikan sesaat kepada anaknya. Setelah itu anaknya pun memberikan sesaat kepada anaknya. Tapi kerja keras kita untuk menjalankan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Karena itu sabarlah. Ya, sabarlah memikul kepedihan, kesusahan, hal yang berat dalam waktu yang singkat untuk istirahat selama-lamanya. Al-ibadah awaluha murrun wa akhiruha hulwun. Wa mithaluhu mithalu rajulin sa'idal jabala bimasyaqqatin wa ta'abin wa idza wasala ghayatahu tamatta'a bi tayyibil jaw wal ma'siyatu bil aksi awaluha hulwun wa akhiruha murrun. Wa mithaluha mithalu rajulin rama nafsa minal jabal awalu tayyibun wa akhiruha halak aw ma hadza makna. Ibadah itu awalnya pahit tapi akhirnya manis. Ya. Kita susah, kita harus meninggalkan makan, meninggalkan minum untuk puasa. Kita harus mengurangi tidur untuk qiyamul lail. Kita harus meninggalkan ini, meninggalkan itu untuk ini dan lain sebagainya. Susah awalnya. Awalnya susah, berat. Tapi akhirnya manis dan indah. Itu ibadah, itu ketaatan. Jadi semua ketaatan awalnya pahit, awalnya susah, tapi akhirnya manis dan indah. Dimisalkan seperti orang mendaki gunung. Mendaki gunung berat, dia harus bawa makanan atau dia harus bawa tenda naik ke atas. Susah, capek, apalagi tinggi. Apalagi tinggi, bukan yang didaki dengan motor, tutup.
Ya, yang tinggi, daki dengan jalan tinggi, capek dia, payah dia, susah. Tapi ketika sudah sampai puncak, oh indah. Sudah sampai puncak, nikmat. Kenapa? Capeknya tadi itu, payahnya hilang. Ketika melihat keindahan, ya, pemandangan, cuaca yang dingin, yang enak, oh hilang semuanya. Ya, wa idza wasala ghayatahu tamatta'a bi thayyibil jauh. Kalau sudah sampai pada puncaknya, tempat dia berhenti, dia akan merasa nikmat dengan apa? Cuaca dan pemandangan yang indah. Berbeda dengan maksiat. Maksiat itu awalnya nikmat. Awalnya nikmat. Orang zina, nikmat, seneng. Nah, tapi akhirnya pahit. Akhirnya sedih. Akhirnya kena apa? AIDS. Ya. Akhirnya kena penyakit ini, penyakit itu, dan yang lain sebagainya. Susah sudah. Kenapa? Awalnya nikmat, senang, bahagia. Orang minum mabuk, wah senang dia, beli, senang dia minum. Orang judi, awalnya senang, ayo, senang dia. Mari entek, habis, tek duit iku, bingung dia, ya apa sing didol, apa sing dicolongi, susah dia sedih. Awalnya senang. Orang yang minum juga gitu, seneng awalnya. Mari ngono kena paru-parunya, kena livernya, baru wis. Ya, susah dia akhirnya. Gini nggak bisa, gitu nggak bisa, gini berat, gitu berat. Kenapa? Hancur, rusak dengan kemaksiatan yang dilakukan. Oh, waktu maksiat seneng. Nah, lihat orang ketika maksiat, wah, panggung besar. Wah, rame, saya enggak wah, joget, wah, mari ngono. Wah, teman-teman, bonyok kabeh. Mari ini nyesel. Matanya yang susah. Awalnya seneng, berangkat seneng, bahagia, wah, semeringah wajahnya. Mulai lesu kabeh. Banyak. Nah, seperti itu maksiat. Awalnya tok menyenangkan, setelahnya menyusahkan, membuat orangnya susah. Itu maksiat. Seperti orang apa? Lompat dari tempat yang tinggi. Enak, cuaca seneng, semeringan, apa? Angin sejuk ini. Ini naik, naik atas, loncat ke bawah. ISIS dak? ISIS, enak, dak kepanasan, kalah sih. Tutup nisor, pek, hancur dasnya, ya, kepalanya hancur, badannya patah, ya, 360, ya, patah kabeh sendi-sendinya, bukan hanya tulang belulangnya, sendi-sendinya patah semuanya. Ya. Enak? Enggak, tadi waktu loncat enak, angin enak, ISIS, mencolot angin ISIS. Iya, dengan nisor awakmu. Untuk nisor dhisik, plek mati wis, hancur. Lah seperti itu kemaksiatan. Nah, seperti itu kemaksiatan. Jadi awalnya enak tapi akhirnya tumpes. Nah, seperti orang yang memfitnah orang itu. Orang yang memfitnah orang itu awalnya enak. Wow, tujuannya tercapai. Orang itu dimusuhi, orang itu dihina, orang itu di ini, itu senang dia. Tapi nanti orang yang termakan fitnahnya itu kembali, akhirnya dia yang kena. Dia yang kena, dia yang susah nantinya. Sekarang memang dia senang bahagia. Orang mungkin menyanjung dia, orang mungkin memuji dia. Tapi nanti pada waktunya terbalik. Nah, seperti yang ada di zaman Nabi. Ini mencemooh Nabi, mencaci Nabi, memfitnah Nabi. Akhirnya yang termakan fitnahnya orang tersebut
membacanya berbeda. Oh, ternyata konsing bangsat, konsing maling, kamu yang ini, kamu yang itu. Mereka ke Nabi, ini tidak punya siapa-siapa lagi sudah. Tidak punya siapa-siapa lagi. Sekarang kamu seakan-akan punya banyak kawan, tapi nanti tidak ada kawan-kawan kamu. Kenapa? Melihat yang busuk kamu. Nah seperti itu adalah kemaksiatan. Wallahu a'lam.